Akhirnya Vivo ngerilis HP compact ke Indonesia nih guys, melalui Vivo X300. Kalau dilihat HP ini dapat sambutan yang cukup baik ya, karena emang cukup banyak yang suka sama HP compact. Tapi di sisi lain, banyak juga orang yang nggak jadi pakai HP compact, karena biasanya tuh HP compact punya kapasitas baterai yang kecil, sama biasanya tuh manajemen suhunya yang kurang oke, karena kan dia ruangnya sempit ya, jadi untuk penyebaran suhunya kurang maksimal. Dimana kalau kita ngelihat si Vivo X300 ini, dia kayak nge-counter hal-hal tersebut ya. Misalkan kayak baterainya, di sini tuh ukurannya gede untuk HP compact di 6040 mAh. Terus dia juga pakai vapor chamber yang ngejamin suhu bakalan tetap adem. Ditambah juga HP ini ngebawa konfigurasi kamera yang mantep. Tapi itu kan kalau kita ngelihat specs-nya aja ya. Buat ngebuktiinnya seperti biasa, di sini gue mau nge-review sekaligus sharing pengalaman gue selama pakai si Vivo X300 ini. Pertama, kita mulai dari bagian body nih. HP dengan ukuran compact mungkin emang nggak semua orang suka ya, tapi buat gue yang tangannya bisa terbilang kecil, ini enak banget lah waktu megang HP ini. Dan buat gue yang suka naruh HP di kantong celana, ini enak banget, karena waktu gue jalan tuh tetap leluasa gitu. Buat tampilannya jelas cakep ya, masih dengan ciri khas Vivo dari seri X100 yang bentuk kameranya tuh bulat di tengah atas dengan logo Zeiss. Kalau buat tombol-tombol di X300 biasa, ini cuma ada tombol power dan tombol volume aja. Nggak kayak di X300 Pro yang ada tombol tambahan di sebelah kiri. Buat slot SIM-nya di sini seperti flagship pada umumnya ya, support 2 SIM dan udah mendukung eSIM juga. Terus yang gue suka tuh port USB Type-C di sini dia udah pakai yang tipe 3.2. Jadi kalau gue pakai buat transfer file tuh dia lebih cepet. Sama di HP ini udah ada infrarednya ya. Ini buat gue yang sering ngilangin remote AC berguna banget lah. Next, buat feel saat dipegang udah jelas mewah ya, udah khas flagship, nggak ada sudut-sudut yang berasa tajam gitu, udah cukup natural di tangan. Terus yang cukup unik, itu di bagian finishing backdoor-nya tuh berasa lembut gitu kalau kita usap-usap. Kemudian kalau buat bobot sendiri, HP ini nggak ada yang spesial sih ya, dia standar-standar aja. Tapi kalau mengingat kapasitas baterai di HP ini gede, ya bisa dibilang ini termasuk oke lah untuk HP compact. Ya overall selama gue pakai HP ini sih untuk di bagian body ini mantep lah. Ukurannya compact, dipegangnya nyaman, dilihatnya juga ganteng, dan build quality-nya tuh udah solid. Next kita ke bagian layar. Selain ukurannya compact di 6,31 inch, di sisi layar tuh dia juga ada peningkatan nih dari seri sebelumnya. Dimana untuk X300 sekarang udah pakai teknologi LTPO, jadi refresh rate-nya tuh bisa turun dari 120Hz ke 1Hz. Ini tuh bikin daya tahan baterai HP ini jadi lebih awet ya. Plus kita juga bisa pakai fitur always on display yang full display kayak gini, bukan yang cuman hitam atau putih. Buat resolusinya di 1,5K, udah termasuk tajam buat HP ukuran segini. Bahkan kita juga bisa setting ke Full HD kalau kalian pengen dapetin daya tahan baterai yang lebih awet. Kalau gue pribadi sih selalu set HP ini ke resolusi tertinggi lah, biar makin mantep gitu pengalamannya. Dipakai buat nonton udah memuaskan, bezelnya tipis, terus juga simetris. Dari segi warna dia emang bukan yang paling gonjreng, tapi kalau kalian suka tipe warna yang lebih gonjreng gitu, kalian bisa setting kok. Kalian tinggal pergi aja ke pengaturan, terus kalian cari screen color, dan tinggal pilih aja yang bright. Terus kalau kita pakai di bawah sinar matahari gitu siang-siang, selama gue coba sih layarnya masih cukup kelihatan, jadi udah aman lah soal brightness. Paling ada satu catatan sih yang bikin kurang puas lah ketika kita pakai nonton di HP ini. Bukan karena layarnya kecil ya, tapi itu ada di suara speakernya. Yang sebenarnya sih nggak jelek-jelek banget ya. Cuman dia tuh punya treble yang cukup tinggi, jadi agak berasa tajam. Dan juga bassnya berasa tipis, kurang nampol gitu. Lain hal kalau kita bahas vibration-nya nih, di HP ini sedep lah. Di X300 ini kita ada dikasih dua opsi, mau yang soft atau crispy. Kalau gue pribadi selalu set ke yang crispy ya, karena waktu gue tes ngetik tuh lebih berasa padat gitu vibration-nya. Sedangkan yang soft tuh berasa lemah, jadi bukan favorit gue. Terakhir buat fingerprint di HP ini udah pakai yang ultrasonic ya, jadi lebih responsif lah. Sekalipun tangan kalian sedikit basah, itu masih aman dan gak ada lagi tuh sinar-sinar yang nyala kalau kita lagi scan fingerprintnya. Overall pengalaman gue selama pakai layarnya udah memuaskan lah, apalagi untuk size-nya tuh ini size selera gue banget. Lanjut kita ke bagian performa. Kita lihat dulu untuk chipset yang dipakai HP ini ya. Itu ada Dimensity 9500 yang kenceng lah. Skor Antutunya di sini gua tes dia hampir di 3 jutaan ya. Terus buat tipe storage udah UFS 4.1. Kapasitas yang gua pakai di sini 256 GB dan buat RAM-nya di sini gua pakai yang 12 GB.
Jelas HP ini sih udah ngebut banget. Cuman kayak yang tadi awal gue bilang, kalau HP compact dengan performa kenceng, itu yang jadi concern ada di penyebaran suhunya nih. Gimana sama si Vivo X300 ini? Selama gue pakai buat penggunaan daily gitu, kayak chattingan, sosmed, YouTube, itu sih no complaint, suhunya aman, penangkapan sinyalnya juga bagus, baik data seluler maupun WiFi. Terus gue pakai buat edit-edit video gitu, video pendek aja. Jelas cara preview dia lancar lah. Terus buat ekspor juga cepet dan suhunya masih tergolong aman. Terus gimana kalau HP compact ini dipakai buat main game? Kalau itu sih tergantung ya game apa yang kalian mainin. Kebetulan di sini gue ada tes 3 game aja, main di mode monster dan di ruangan non AC. Kalau main game kayak ML sih itu ringan ya, selama gue main selalu lancar di 120 fps, ini nggak ada masalah lah, baik dari touch response maupun sinyal, itu semuanya aman. Nah kalau di PUBG, itu gue main di settingan smooth 120 fps, secara gameplay dia lancar-lancar aja, tapi emang berasa panas nih walau baru main satu match. Suhu maksimalnya itu dia sempat nyentuh di 45 derajat, tapi di sini Vivo ngakalin buat nurunin performanya ketika HP-nya udah nyentuh di 45 derajat, biar nggak makin panas. Alhasil FPS-nya pun diturunin ke 90. Tapi begitu suhu udah turun lagi, misalkan ke 44 atau 43 aja, itu performanya dilepas lagi. Jadi bisa ke 120 FPS lagi. Terus kalau buat main Genshin, selama gue main 20 menitan, itu suhunya nggak nyampe 45 derajat. Jadi FPS-nya pun lancar-lancar aja, hampir rata di 60 FPS. Jadi kalau kalian pengen main game kayak PUBG gitu, menurut gue biar lebih enak, kalian bisa siapin cooler aja, biar pengalaman mainnya lebih maksimal dan lebih stabil. Tapi kalau kalian cuman main game-game ringan kayak Mobile Legends gitu, itu sih nggak perlu kalian sediain cooler ya. Sama satu lagi nih, kalau ngomongin soal suhu ya, ketika gue pakai HP ini buat foto-foto atau ngambil video, suhu di HP ini tuh berasa cepet naik. Cuman untungnya selama gue pakai sih belum pernah kejadian sampai nggak bisa dipakai ya kameranya. Jadi overall buat di bagian performa, Vivo X300 udah cukup oke kok. Cuman emang soal suhu, dia di beberapa penggunaan emang masih berasa cepat panas. Jadi saran gua kalau kalian emang pengen pakai HP ini buat main game kayak PUBG gitu atau game-game yang berat, kalian bisa siapin cooler aja ya, biar lebih adem dan juga performanya lebih stabil. Kemudian kita ke bagian baterai, dimana ini biasanya jadi kekurangan ya buat HP compact. Tapi untungnya si X300 ini tuh baterainya gede di 6040 mAh. Dan selama gue pakai HP ini sih gue cukup puas sama daya tahan baterainya. Ketika gue pakai full wifi gitu di rumah, SOT yang bisa gue dapetin itu sekitar 7 jam lebih. Padahal kalian bisa lihat ya di sini gue udah pakai kamera selama 1 jam. Terus misalkan kalau gue pakai campur-campur gitu ada 50% wifi dan 50% data seluler, SOT yang bisa gue dapetin itu sekitar 5 jam lebih sampai 6 jam lebih, tergantung penggunaannya juga. Yang jelas selama gue pakai HP ini sih, HP ini mampu banget buat nemenin gue 1 harian penuh gitu. Jadi gue nggak perlu ngecas di sore hari. Paling itu pernah kejadian sekali aja sih, ketika gue lagi gabut seharian nggak tahu mau ngapain. Itu paling sekitar jam 6 sore gue udah perlu ngecas lagi HP-nya. Dan buat waktu ngecasnya sendiri, gue tes di ruangan non AC. 30 menit pertama dari 5% itu bisa keisi 59%. Terus 50 menit kemudian itu udah keisi 89%. Dan kalau mau penuh sampai 100 itu butuh 1 jam. Jadi misalkan kalian sore-sore baterainya udah habis nih, dan malam kalian harus pergi. Ya kalian tinggal siap-siap aja setengah jam gitu sambil ngecas HP ini. Itu harusnya udah cukup buat nemenin kalian pergi nanti. Dan pakai HP ini buat foto-foto atau nangkep video. Oh iya, gue lupa nyebutin juga ya, buat fitur-fitur pengecasan di HP ini udah fast flagship lah. Udah support wireless charging sampai 40 watt kalau kalian pakai aksesoris dari Vivo, dan juga udah support bypass charging. Next, kita ke bagian kamera ya. Secara specs jelas ini mantap banget. Ada main cam 200 megapiksel, ultra wide 50 megapiksel, tele periskop 3x 50 megapiksel, dan selfie 50 megapiksel. Semuanya udah ada autofocus ya, dan nggak lupa pastinya masih berkolaborasi dengan Zeiss. Di kondisi daylight, jelas semua kamera punya hasil yang mantap ya. Secara detail tuh udah pasti tajam. Perbedaan warna antara lensa tuh minim juga. Terus buat foto-foto di siang trek ini juga masih aman, karena dynamic range-nya tuh luas. Soal warna kita dikasih opsi ya, kalau kalian kurang suka sama tone yang natural, itu kalian juga bisa ubah ke mode vivid, biar hasil fotonya lebih gonjreng warnanya. Selain itu, kita juga dikasih banyak opsi lain yang bisa kalian ulik sesuai kondisi kalian.
Terus di kondisi low light pun masih sangat cakep hasilnya. Paling di ultrawide-nya aja yang berasa kurang detail kalau kalian pixel peep. Tapi overall masih sangat mumpuni di kondisi low light. Buat hasil selfie-nya juga nggak kalah bagus, ditambah dia punya angle yang luas gitu, jadi lebih enak aja menurut gua. Terus gua pribadi suka banget ngambil foto pakai lensa tele di HP ini, karena lensa telenya asik banget lah dipakai buat foto-foto. Misalkan pakai mode potret buat foto orang, objek dan background-nya tuh bisa dipisahin dengan baik. Terus pakai mode super makro juga cakep. Terus gue juga suka banget pakai mode humanistic dengan preset street photography. Jadi cakep gitu hasilnya, mau di siang atau malam hari. Terus buat seru-seruan kita juga bisa bikin lokasi kita seakan-akan lagi di tempat musim salju gitu atau lainnya kayak gini di mode landscape ataupun mode potret. Sebagai orang yang gak jago foto tapi bisa dapetin hasil kayak gini sih gue udah sangat puas ya. Apalagi kalau kalian jago foto, pasti hasilnya lebih mantap lagi. Buat video pun HP ini udah sangat memuaskan. Kita bisa ngerekam di 4K 60 fps di semua lensa. Terus kita juga bisa pindah-pindah lensa saat ngerekam di 4K 60 fps. Dengan catatan itu nggak bisa pindah ke kamera depan ya. Bisanya pindah-pindah antara ketiga kamera belakang aja. Hasil videonya jelas cakep banget. Dipakai jalan stabil, nggak ada frame drop juga walaupun HP dalam kondisi panas. Terus perpindahan lensanya juga udah berasa smooth ya. Di sini kalian bisa lihat aja. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depannya di 4K 60 fps. Kalian bisa lihat, ini udah stabil juga. Udah asik lah dipakai buat ngevlog jalan gini. Cuman sayangnya paling nggak bisa pindah lensa ke kamera depan ya. Jadi kalau di 4K 60 belum bisa, tapi kalau di 4K 30 kalian bisa lihat kayak tadi itu bisa pindah lensa. Dan di sini untuk dynamic range-nya udah cukup oke sih. Di kondisi low light, jitter juga berasa minim. Paling yang kelihatan itu ada di kamera tele dan itu juga wajar. Kalau ultrawide-nya masih stabil sih, misal dipakai sambil jalan. Tapi secara detail ini paling kurang dan noise-nya tuh paling kelihatan di antara kamera lainnya. Tapi overall di kondisi low light kayak gini menurut gua masih sangat bisa diandalkan kameranya. Overall untuk video ini udah top sih, ditambah kita bisa ngerekam portrait mode di 4K 60 fps yang udah cukup rapi kok hasilnya. Terus buat kalian yang advance pengen color grading, di HP ini juga ada mode lock, tapi mode locknya tuh nggak bisa di kamera tele ya, jadi cuma bisa di main cam dan kamera ultrawide. Ini cukup disayangkan sih. Jadi buat kamera, HP ini udah top tier sih untuk HP compact ya. Fitur-fiturnya lengkap mirip dengan seri Pro, dan kualitas foto plus videonya tuh udah sangat memuaskan. Paling yang jadi catatan yaitu di masalah suhunya. Ketika kita pakai buat foto atau video, walaupun itu bentaran, suhu di HP ini tuh cukup cepet naik. Jadi semoga aja ini bisa di fix deh di next update ya. Terakhir kita ke bagian software nih. Dimana ini jadi seri Vivo pertama yang ngebawa Origin OS 6 dari awal kita buka boxnya. Jadi selamat tinggal lah buat Vantage OS yang kurang menyenangkan itu. Buat pengalaman pakai Origin OS ini sendiri jelas lebih menyenangkan sih dibandingin Vantage OS.
Tampilannya tuh lebih fresh, terutama di notifikasi dan control center ya, walaupun kalau dilihat-lihat ada mirip sama liquid glass-nya Apple ya. Kemudian animasinya makin smooth, tiap gerakan tuh ada tambahan animasi gitu. Contoh kecil kayak waktu kita swipe-swipe di control center tuh kayak ada animasi cahaya tambahan gitu di icon-iconnya. Fitur-fitur juga lebih banyak, ada dua nih yang gue suka selama pakai HP ini. Pertama, ada Dynamic Origin, ini mirip sama Dynamic Island-nya iPhone ya, tapi bukan sekedar shortcut buat akses aplikasi yang kita buka gitu aja, kayak ganti lagu dan lain-lain. Tapi di sini ada yang namanya drag and go. Misalkan nih, gue lagi main Facebook, gue ngelihat ada foto yang bagus dan gue pengen share, gue tinggal tekan fotonya aja, lalu gue drag ke atas sini, terus gue tinggal pilih WA dan kirim deh. Kedua, namanya fitur flip card. Jadi fitur ini tuh buat kasih animasi di bagian lock screen ya, dimana kalau kita gerakin HP kita ke kiri atau ke kanan, wallpaper lock screen di HP kita tuh bakalan gerak atau bisa juga berubah gambar. Lagi-lagi ini hal kecil tapi seru aja gitu dilihatnya. Masih ada fitur lain sih yang menarik ya, cuman gue jarang pakai di sini. Misalkan kayak Vivo Office Kit, dimana kita bisa connect ke komputer kita buat screen mirroring gitu. Mirip-mirip kayak phone link. Cuma yang bikin menarik tuh di HP ini kita bisa connect ke device Apple kayak MacBook. Tapi karena gue nggak punya MacBook, jadi di sini gue nggak bisa praktekin ya. Dan sekarang di HP Vivo, kita juga bisa share-share foto, video, atau file ke iPhone dengan gampang. Itu pakai fitur One Tap Transfer. Jadi sekarang kalau kita mau share foto atau video, itu ke user iPhone lebih gampang lah. Cukup keren sih Vivo bisa adain fitur buat cross-platform kayak gini ya, terutama buat fitur yang bisa connect ke Mac. Kalau buat fitur yang bisa transfer file atau foto ke iPhone sih, itu kabarnya semua device Android kedepannya bakalan bisa langsung kirim file juga kok pakai fitur Quick Share-nya Android tanpa pakai aplikasi tambahan. Cuma untuk saat ini fiturnya baru bisa dipakai di Google Pixel 10 aja. Di luar itu masih ada catatan-catatan kecil sih selama gue pakai si Origin OS ini ya. Kayak optimalisasi dengan aplikasi-aplikasi luar tuh belum maksimal. Sesimpel pindah-pindah lensa di aplikasi pihak ketiga kayak Instagram, HP ini belum bisa. Terus gue nggak tahu sih ini Vivo sengaja apa enggak ya bikin tampilan notif berjarak kayak gini. Gue ngelihatnya kayak kurang aja gitu, kayak terlalu jauh lah jaraknya. Terus buat swipe to expand di notif juga nggak bisa ya. Gua tuh harus klik tombol panah buat expand notifnya. Dan waktu gua clear notifikasi, kayak nggak ada animasi gitu. Udah kehapus apa belum. Jadi kadang kayak mastiin lagi ini notifikasi udah kehapus atau belum. Ya buat catatan-catatan kecil tadi itu mungkin aja karena Origin OS dia masih baru banget ya dibawa ke global. Gue sih berharapnya pelan-pelan nanti bisa diperbaiki ya. Secara janji update si X300 ini juga panjang ya. Ada 5 tahun Android update dan 7 tahun security patch. Jadi kurang lebih segitu aja ya review dan pengalaman gue selama pakai X300 ini. Jelas ini jadi HP compact terbaik sih yang ada di Indonesia untuk saat ini. Ya buat kalian yang selama ini cukup khawatir sama daya tahan baterai di HP compact, boleh banget pertimbangin si X300 ini. Karena daya tahan baterainya udah sangat oke buat HP di kelas compact. Terus nggak banyak yang disunat juga di sektor lain, layarnya tetap dapetin teknologi terbaik dengan fitur-fitur flagship. USB Type-C-nya udah pakai yang 3.2, performanya pol-polan, walaupun buat di beberapa penggunaan masih berasa panas. Softwarenya ini dapat jaminan update yang panjang, plus udah pakai Origin OS, dan kamera yang cakep. Bisa dibilang ini HP compact yang sakti lah, gue selama pakai udah sangat puas, dan jelas buat kalian pencinta HP compact, HP ini jelas rekomen banget. Oke, sekian aja video kali ini. Seperti biasa, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dan mau nonton sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget klik tombol like-nya ya. Dan kalau kalian pengen support gua, terus pengen dapetin notifikasi tiap gua upload video baru di channel ini, kalian boleh langsung aja subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat.